segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, siang ceria makin semangat. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1B dari mata kuliah Undang-Undang dan Etika Farmasi. Dengan dosen pengampu Apoteker Riona Haryanti S.Farm M.Farm dan dengan topik Undang-Undang Narkotika dan kasus yang terjadi di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke presentasi, ada baiknya teman-teman kenalan dulu dengan para anggota kelompok 1. Yang pertama ada Herni Septiana dengan NPM 08, Anissa Dwi Lestari dengan NPM 02, Nurkesa Arman dengan NPM 28, Nurdiana Putri Kusuma dengan NPM 30, Ingrid Haura Balkis dengan NPM 52, Kavin Altok Swindra dengan NPM 56, M. Ilham Al-Rajabi dengan NPM 58, Delsha Syafira dengan NPM 68, dan rekan saya yang terakhir Rizky Taufari dengan NPM 80. Baik, untuk pemaparan materi mengenai Undang-Undang Narkotika dan kasus yang terjadi di Indonesia akan dipaparkan langsung oleh presentator kita yang keren-keren. Baik, kepada presentator, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada definisi narkotika. Narkotika sendiri menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcos atau narkosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong dan bahan-bahan pembius dan obat bius. Yang selanjutnya itu ada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Menurut lembaga ini, selama 2015, sebanyak 50.178 tersangka yang berhasil ditangkap dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 253.000 kasus. Undang-undang tentang narkotika bertujuan yang pertama untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang terakhir, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan pecandu narkotika. Next. Dalam bab 15, ketentuan pidana pada pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat 4 kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni yang pertama, kategori pertama, pembuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat,
yakni pembuatan-pembuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika. Antara lain, yang pertama itu tindak pidana terhadap percobaan dan penyalahgunaan narkotika. Yang kedua ada tindak pidana orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur. Yang ketiga tindak pidana yang dilakukan oleh korporas. Yang keempat, tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Yang kelima, tindak pidana terhadap percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor. Yang keenam, tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu, muslihat, membujuk anak. Yang selanjutnya, tindak pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri. Selanjutnya, tindak pidana pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntut, dan pemeriksaan perkara. Yang selanjutnya, tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan. Selanjutnya, tindak pidana bagi PPNS, penyidik Polri, penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian, tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar, tindak pidana pada setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana, dan terakhir, tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, dan pimpinan pedagang farmasi. Selanjutnya yaitu kita ke kasus jual beli narkoba yang dilakukan oknum kepolisian. Untuk kronologi penangkapan Jenderal Teddy Minahasa sendiri yaitu kasus pengedaran narkoba hingga kini masih belum bisa diatasi secara tuntas. Faktanya, selain warga sipil, pelaku pengedar narkoba juga dilakukan oleh para oknum anggota kepolisian yang seharusnya sebagai penegak hukum. Kasus terbaru, polisi pengedar narkoba menyeret mantan Kapolda Sumatera, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Ia ditangkap sebagai tersangka atas dugaan pengedaran narkoba pada Jumat 14 Oktober 2022. Pada Jumat 14 Oktober 2022, Kapolri Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamatan atau Propam dari Markas Besar Polri untuk melakukan penangkapan terhadap Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa atas dugaan pengedaran narkoba, dan di hari yang sama ia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan tersebut juga berbarengan dengan dipanggilnya ratusan perwira tinggi Polri ke istana oleh Presiden Joko Widodo. Sehari setelah itu, tepatnya pada 15 Oktober 2022, Teddy Minahasa menjalani proses pemeriksaan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Sehari setelah itu, tepatnya pada 15 Oktober, Teddy Minahasa menjalani proses pemeriksaan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya pada Senin 17 Oktober 2022, setelah sebelumnya sempat ditunda, laporan Tempo menyebutkan bahwa pemeriksaan Teddy Minahasa dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2022. Teddy dan Dodi saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus narkoba yang menjerat keduanya. Teddy menyatakan tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba, sedangkan Dodi mengaku menyisihkan barang bukti sabu untuk dijual atas perintah Teddy. Pada Senin 24 Oktober, Teddy Prawira Negara beserta Samsul Ma'arif yang merupakan bawahan Teddy Minahasa
dan juga Linda Pijuastuti yang merupakan teman dari Teddy Minahasa menawarkan diri untuk menjadi justice celebrator untuk mengungkap kasus yang melibatkan Teddy Minahasa. Lalu, pada 2 November 2022, Polda Metro Jaya akhirnya melakukan pelengkapan berkas untuk menjalankan sidang, dan pada saat bersamaan Teddy diketahui ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Lalu, pada 4 November, Kejaksaan Tinggi Daerah DKI Jakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau juga SPDP atas kasus Teddy Minahasa yang diduga mengedarkan narkoba. Ada 9 jaksa penuntut umum atau JPU yang meneliti berkas perkara mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa itu. Diketahui, seorang anggota kepolisian yang mengedarkan narkoba dapat dikatakan telah melanggar aturan disiplin dan kode etik yang berlaku. Sebagai anggota kepolisian, setiap individu sayogiaya diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Adapun sanksi pidana maksimal polisi pengedar narkoba tertuang dalam pasal 114 ayat 2 sub, pasal 112 ayat 2 jakso, pasal 132 ayat 1 jakso, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Disebutkan ancaman hukuman bagi polisi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Kata bukti dalam konversi pers pada Sabtu 15 Oktober 2022. Baiklah, berikut daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami ambil dari materi kami sebelumnya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, saya akan menggantikan moderator sebelum itu karena dia terkendala. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.